Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kasus yang diberikan oleh dosen, dan kita akan menjawab melalui video ini. Oke, nah ini dia pertanyaannya. Menurut saudara, bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan? Jelaskan langkah-langkahnya sesuai dengan manajemen SDM. Sekarang kita jawab. Tadi sebelumnya kita suruh jelasin dulu sesuai dengan langkah-langkah manajemen SDM. Jadi langkah yang pertama itu menganalisis posisi yang dibutuhkan. Tentu seorang manajer dia harus mengetahui dulu, menganalisis dulu posisi apa nih yang sangat dibutuhkan dan urgent dalam perusahaan untuk produksi lebih cepat atau pekerjaannya agar cepat selesai gitu ya. Nah, yang kedua itu perencanaan proses rekrutmen. Jadi kita membuat perencanaan dulu nih, proses rekrutmennya mau seperti apa, mulai dari pencarian calonnya seperti apa, bagaimana sampai kita dapat si calon atau pekerjanya nanti. Nah, selanjutnya pasang lowongan kerja, loker. Nah, kita bisa menggunakan dua metode, online maupun offline. Yang online itu kita taruh di berbagai platform, maupun itu kayak Linktree dan lain-lain, juga sosial media gitu, Instagram, Facebook, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya memproses lamaran pekerjaan, melakukan tes plus wawancara. Nah, di sini poin pentingnya supaya kita bisa mendapatkan pekerja yang terampil atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, di sini yang pertama memproses lamaran berarti kita melihat dari CV-nya dulu. CV-nya apakah sudah sesuai ataukah cocok ataukah ada pengalaman-pengalaman yang bisa memudahkan, yang meyakinkan kita pengalaman dia maupun itu pengalaman organisasi maupun pekerja gitu. Nah, kira-kira cocok gak nih sama posisi yang kita butuhkan? Kalau ada cocok, ada kemungkinan kita ambil gitu. Nah, setelah itu di sini saya menyarankan untuk melakukan tes. Nah, di sini lalu kita melakukan tes. Nah, di sini tesnya itu bisa psikotes ataupun tes Tiffin, tapi saya lebih menyarankan tes Tiffin gitu. Perbedaannya kalau psikotes itu dia bisa membutuhkan waktu sampai kurang lebih 1 jam ya. Nah, sedangkan tes Tiffin itu hanya membutuhkan 5 menit sampai 10 menit sudah keluar hasilnya gitu. Dari situ kita sudah bisa mengetahui karakter atau potensi yang dimiliki oleh si calon pelamar. Nah, si calon pelamar ini nanti di situ diketahui otak dominan mana yang sering digunakan dan kekuatannya apa, potensinya di mana. Lalu kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari situ itu bisa memudahkan kita dalam pemilihan pemilihan karyawan dan tentunya tepat dan terampil. Jadi sesuai dengan jobnya. Oke. Nah, di sini kita misalnya sudah tes nih, terus si anaknya sudah kita ketahui, oke, potensinya dia di sini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan ini cocok untuk posisi yang kita butuhkan gitu. Nah, dari situ kita juga ditambah menggunakan wawancara. Nah, jadi tes Tiffin itu genetik tidak berubah,
dia persentasenya 20% dan 80%-nya apa? 80%-nya itu pembentukan lingkungan atau dari lingkungannya gitu. Nah, jadi karena 80%-nya lingkungan, kita juga penting untuk melihat lingkungan si calon kita gitu. Kita lihat melalui pertama CV-nya, kita lihat pengalaman apa saja yang sudah dia ikuti, dan disitu kan pembentukan juga ya, pembentukan karakternya dia dari lingkungannya. Oke, mungkin kita sudah lihat pengalamannya di organisasi sekolah maupun lingkungan pekerjaannya, bekerja di mana sebelumnya. Nah, lalu setelah kita tahu dari CV, kita juga melakukan wawancara secara lisan gitu. Jadi kayak memvalidasi ya, mengkonfirmasi. Dari segi CV-nya kita konfirmasi ulang di wawancara itu. Pokoknya mengkonfirmasi di wawancara itu untuk sebagai penguat lagi gitu. Nah, baru deh langkah yang terakhir yaitu kita memilih kandidat yang cocok dan memberikan kesempatan bekerja. Nah, setelah kita melakukan itu, kita pilih-pilih dari banyak pelamar mana nih yang lebih cocok gitu. Misalnya 1 atau sampai 2 orang lah. 2 dari berapa ratus orang, mana nih yang lebih cocok dan memiliki potensi bekerja lebih maksimal gitu. Baru di situ kita bisa mendapatkan pekerja yang tidak asal-asalan, dan enaknya adalah kita menaruh seorang pekerja di posisinya atau di potensi yang dia miliki, yang dominan. Jadi dia bisa terus mengasah, dan memang itu kekuatannya. Di situ dia bisa bergelut di potensi yang dia miliki, dan itu bisa memaksimalkan pekerjaannya. Jadi kayak dia bisa nyaman dengan pekerjaannya, dia bisa terus meningkatkan kapasitasnya, dan itu menjadi poin plus untuk perusahaan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai manajemen SDM. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.